Setelah dimulainya upacara pembukaan sekte pengendali mayat, dengan itu diadakan di wilayah Gunung Pengdu. Chenan pun segera berdiri untuk mengamati sekitarnya dan langsung terkejut melihat dua malaikat bersayap empat berdiri secara tenang di atas langit lembah dengan memiliki masing-masing penampilan pasayapnya seputih salju dan pasayap hitam di punggungnya. Tampak kedua malaikat ini adalah malaikat murni dan malaikat jatuh yang terjerumus ke dalam kegelapan. Sehingga tak diragukan lagi, Chenan pun dapat menebak keduanya merupakan dua mayat Guci dan mereka telah membantu sejumlah mayat itu untuk memicu banyak badai ribuan tahun yang lalu, dengan pada saat itu mereka sudah menjadi petarung super dari faksi tersebut serta masih hidup hingga sekarang. Yang bahkan Chenan juga tahu kedua malaikat mayat ini jelas lebih brutal daripada mayat milik Guci yang pernah dibantainya waktu itu, dikarenakan tubuh mereka terlihat sangat utuh, tampak berbeda dengan mayat milik Guci yang lengan kirinya patah dan kedua sayapnya tak lengkap lagi. Dan ketika Chenan masih melakukan pengamatan terhadap dua mayat ini, suara bisik-bisik manja maupun gibah sejumlah praktisi pun terdengar di sekitarnya, dengan sebagian dari mereka menyebutkan bahwa kekuatan faksi mayat benar-benar kuat, dan bahkan jika hanya mayat Guci yang duduk di kota saja, mereka khawatir itu jauh lebih kuat daripada beberapa faksi besar yang terkenal. Ya, bahkan mereka juga tak tahu apakah ketiga mayat kuno yang tak terkalahkan itu juga masih ada, dikarenakan jika ada, dipastikan faksi ini akan sangat menakutkan, serta kemungkinan mereka bisa membantai semua rata akademi tersebar di seluruh penjuru dunia, hingga setelah mereka mokat, tubuhnya dipastikan sulit untuk dihancurkan. Namun ketika semua orang masih menunjukkan keributannya di bawah, para anggota faksi pengendali mayat yang mengetahui tantangan baku hantam antar praktisi kuat akan dimulai, perlahan mengusir mundur semua orang yang mengerumuni arena. Dengan pada awalnya semua orang ini masih acuh dan banyak yang tampak sangat tak suka atas pengusiran ini, tapi ketika melihat dua malaikat mayat bergegas turun dari langit untuk membantu para praktisi sekte pengendali mayat menjaga ketertiban, semua orang akhirnya secara panik dengan cepat mundur seperti gelombang pasang yang segera membebaskan diri, diikuti kemunculan seorang tetua sekte pengendali mayat yang ternyata adalah Gupeng berjalan ke tengah lapangan sembari mengucapkan beberapa kata sopan dan berterima kasih kepada semua praktisi yang telah datang untuk mendukung pertunjukan, serta juga mengatakan bahwa dengan kesempatan ini sekte pengendali mayatnya akan mengadakan tantangan kuat dengan sejumlah praktisi yang hadir. Sebelum kemudian kedua malaikat bersayap empat pun perlahan melayang di arena tanpa mencoba menantang semua praktisi yang ingin melakukan baku hantam, menyebabkan para praktisi tak tertandingi tingkat kelima pun yang melihatnya tanpa enggan untuk berpartisipasi dalam duel kontes semacam ini, mengingat mereka merasa ini adalah perkumpulan baku hantam yang sangat membuang-buang waktu. Namun ketika semua praktisi menunjukkan kekurang minatannya dalam tantangan kuat ini, Gupeng pun di langit segera bereaksi dan mencoba memanas-manasi semua praktisi di bawah, dengan menyebutkan bahwa kedua malaikat mayat milik sektenya itu nyatanya terbilang lemah, serta bahkan seorang praktisi kecil saja, siapa lagi kalau bukan Chenan, telah berhasil secara brutal membantai salah satu di antaranya. Saat ini pun semua praktisi yang mendengarnya menunjukkan rasa herannya, sebab mereka tahu nama besar Chenan sekarang telah tersebar di seluruh penjuru dunia kultivasi, dengan ia telah membantai salah satu malaikat mayat, sehingga buat reputasinya pun kali ini telah naik ke tingkat yang baru, maupun ada momentum sebagai orang pertama dari generasi muda di benua timur. Dan semua orang tahu bahwa sang pelindung negara Dongchu ini terkesan sangat malas dan ingin menikmati segalanya, dengan banyak akademi besar diam-diam menanyakan keberadaannya serta ingin memenangkan hatinya untuk bergabung dengan akademi mereka sendiri, yang bahkan banyak faksi besar telah angkat bicara dan melontarkan berbagai janji membagongkan padanya, seperti diantaranya menikahi nyonya besar sekte mereka dan juga memintanya menjadi tetua kehormatan. Namun ketika semua orang masih menunjukkan rasa herannya, Gupeng pun tiba-tiba melontarkan perkataannya lagi dengan menanyakan tentang sosok Chenan yang apakah kali ini datang ke dalam upacara pembukaan, mengingat terakhir kali ia menunjukkan kekuatan besarnya dan memotong malaikat jatuh milik Guci keponakan dungunya. Ia merasa mata tuhir dan liciknya tak menemukan jenis sihir apa yang digunakannya, dan hari ini dirinya ingin mengundang Chenan untuk keluar bertarung dengan tujuan untuk membiarkannya melihat sekilas gaya bertarung tak terkalahkannya. Yang hal ini pun lantas membuat semua orang mendengarnya langsung mengerti tentang perkataannya dan apa yang sebenarnya sedang terjadi, sebab mereka tahu ternyata para mayat itu ingin mencari tempat reputasi di hadapan semua pasang mata. Dengan meskipun kata-katanya lebih bersifat provokasi, nyatanya makna aslinya adalah rasa malu dan harga diri. Ya, bahkan ketika mendengar tantangan dari Gupeng untuk membuatnya menampakkan batang hidungnya,
Chenan pun sama sekali tak peduli akan hal itu, sebab ia bukanlah lagi anak polos yang gampang dibodoh-bodohi, apalagi perkataan tetua sekte pengendali mayat itu hanyalah provokasi tajam untuk mendorongnya melakukan pertarungan, dan juga tahu meskipun malaikat mayat itu tak seganas dirinya semasa hidupnya, nyatanya bagaimanapun juga, itu adalah mayat aneh kuno yang telah menyebarkan reputasinya selama ribuan tahun, dengan jika ia bertarung melawannya dan tak hati-hati, dipastikan nyawanya sendiri akan terancam. Tapi tepat ketika semua orang mengira tantangan buah kuantam ini tak akan terjadi, dengan Chenan maupun semua praktisi tak menunjukkan minatnya, tanpa diduga seorang pemuda jangkung berambut blonde pun tiba-tiba melangkah ke lapangan dan berteriak, memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Leon, ingin keluar serta mencoba melakukan buah kuantam melawan kedua malaikat mayat. Setelah kemunculan sosok pemuda bernama Leon di panggung arena, semua praktisi pun lagi-lagi memunculkan gibahan julidnya. Dengan sebagian dari mereka mulai melontarkan pujian padanya, ya menurut mereka seorang pemuda yang sangat kuat. Sebelum kemudian Leon pun mulai menghampiri Gupeng dan secara penisyirin menanyakan padanya mengenai gerangan malaikat mana yang akan dikirimnya untuk melakukan buah kuantam dengannya. Saat Gupeng pun yang mendengarnya sontak tercengang, dengan tak berharap pemuda blonde ini terkesan sangat tengil dan memberinya perasaan anomali, yang bahkan ia juga tak bisa merasakan kesejati atau dendam padanya, sehingga buannya pun hanya bisa menyuruhnya agar terserah dalam memilih lawan yang akan dihadapi maupun menentukan aturannya sendiri, dan merasa penisyirin tentang sosoknya yang menurutnya sangat misterius. Ia pun secara kepo menanyakan padanya mengenai dirinya yang berasal dari ahli bela diri apa. Saat Leon pun memberitahukan bahwa ia merupakan seorang praktisi penyihir, lebih tepatnya adalah seorang ahli sihir necromancer, menyebabkan Gupeng pun yang mendengarnya sontak tercengang, dengan tak menyangka Leon ternyata merupakan seorang ahli sihir necromancer, yang bahkan bukan hanya Gupeng saja yang menunjukkan mode tercengangnya. Semua praktisi di bawah pun juga menunjukkan hal yang sama, dengan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan gelombang kehebohan, sebab mereka tahu di masa lalu, ahli sihir necromancer barat pernah menjadi simbol kejahatan, saat legenda mengatakan bahwa mereka sesuka jidatnya merampas jiwa manusia, maupun memperbudak jiwa itu untuk melayani mereka, dan mereka adalah iblis di muka bumi. Dengan ini pun sangat tak disukai oleh praktisi di wilayah barat, ia menyebabkan sejumlah kuil dari berbagai negara barat bersatu, dan mulai mengirim orang untuk memburu para ahli sihir necromancer, sehingga mengakibatkan para penyihir itu pun hampir punah, yang bahkan selama ratusan tahun. Ahli necromancer hampir menghilang dari dunia penuh tipu-tipu ini, tapi semua orang akhirnya secara bertahap menemukan kedok mereka sebenarnya. Dengan necromancer memang sering berurusan dengan roh, dan di antara mereka, beberapa penyihir jahat memang mencelakai sejumlah orang yang tak bersalah, serta kebanyakan dari mereka nyatanya tak memiliki hati seperti iblis. Hanya saja beberapa eksperimen mereka dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman, yang membuat semua orang pun berpikir bahwa mereka dapat merampas jiwa orang lain sesuka hati untuk mereka gunakan, sehingga sejak saat itu para ahli sihir necromancer hampir punah, dan kilatan bayangan mereka sesekali muncul di daratan akan membuat orang biasa merasakan ketremoran hebat, yang meskipun tapaknya jelas, mereka masih berpikir bahwa para penyihir ini mengerikan. Dengan ini membuat mereka pun tak menyangka pada saat ini, pemuda berambut blonde yang kuat bernama Leon ini cara terang-terangan menyebut dirinya merupakan seorang ahli sihir necromancer, dikarenakan dalam arti tertentu. Ahli sihir necromancer mirip dengan sekte pengendali mayat tempur milik Gupeng, sehingga tak heran tetua tuwir ini pun menyebut Leon seperti keluarganya yang memiliki kemampuan tak jauh berbeda. Oleh karenanya setelah memperkenalkan dirinya, Leon pun menyebutkan bahwa ia ingin memilih untuk melawan malaikat jatuh bersayap hitam terlebih dahulu, lalu menggunakannya untuk mengalahkan salah satu malaikat mayat yang tersisa. Menyebabkan Gupeng pun yang mendengarnya segera mempersilakannya, sebab ia merasa metode pengendalian mayatnya jelas lebih kuat daripada Gusi, dan setelah memberikan instruksi kepada malaikat jatuh dengan beberapa alat sihir, ia pun memilih untuk bergegas mundur, sehingga pada saat ini malaikat jatuh pun telah menjadi alat pembantaian yang berhadapan langsung melawan Leon di panggung arena. Saat ini pun Mbak Leon segera memulai pertarungan dengan mengambil kotak logam hitam ukuran kepalan tangan dari lengannya dan segera membuka tutupnya. Di bawah kehebohan yang mulai ditunjukkan semua praktisi, sebab mereka tahu kotak logam hitam itu adalah logam ruang angkasa yang merupakan senjata tempur favorit para penyihir ruang angkasa, maupun bahkan dapat membuat ruang penyimpanan benda maupun sejumlah harta karun langka lainnya. Dan betul saja tak berselang lama,
3 bayangan hantu pun bergegas keluar dari logam kotak hitam, diikuti Leon yang juga mengucapkan serangkaian mantra. Dengan itu pun membuat ketiga hantu secara cepat menyerbu ke arah malaikat jatuh, sehingga ini pun lantas mengakibatkan buah kuantum badas antar keduanya pun segera terjadi. Namun setelah cukup lama melakukan buah kuantum, Leon pun akhirnya berhasil mengalahkan malaikat jatuh menggunakan kemampuan roh dewa garelanya yang berhasil menguasai tubuh si malaikat, menghapus perintah yang diberikan oleh pihak mayat hidup di pikirannya, sehingga dia pun lantas membuat wajah Gupeng dipenuhi kesuraman, mengingat ia tahu jika ingin mengembalikan keadaan asli malaikat jatuh miliknya, dirinya khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Yang bahkan para anggota paksi pengendali mayat juga menunjukkan hal yang sama, dan sebagian besar dari mereka merasa sangat malu dikarenakan sebelumnya Chenan juga berhasil mengalahkan salah satu malaikat jatuh lainnya, dan kali ini mereka tak berharap upacara pembukaan yang awalnya dimaksudkan untuk memulai kekuatan baru sekte pengendali mayat mereka nyatanya hasilnya adalah kegagalan dalam pertempuran pertama yang membuat mereka sulit menerima, dan mereka benar-benar sulit membayangkan mengapa begitu banyak anak muda anomali bermunculan akhir-akhir ini. Terlebih lagi ketika mereka melihat Leon terus mengkanjutkan buah kuantumnya melawan malaikat bersayap putih kedua dengan menggunakan malaikat jatuh yang berhasil dikendalikannya untuk melawannya. Mereka pun menunjukkan rasa tak berdayanya, dan salah satu tetua mayat merasa jika mereka terus membiarkan buah kuantum ini dengan Leon berhasil menaklukkan malaikat mayat mereka, dipastikan sekte mayat mereka akan menjadi bahan tertawan di dunia kultivasi. Yang bahkan ia juga merasa jika tak ada banyak praktisi yang menyaksikannya di arena, dipastikan dirinya akan memimpin para anggota sekte mayatnya untuk mengeroyok Leon. Namun ketika semua anggota sekte pengendali mayat masih menunjukkan kesuramannya, pada saat ini di TKP buah kuantum Leon melawan malaikat bersayap putih di udara, tanpa diduga sebuah peti mati memancarkan kilau cahaya kristal pun tiba-tiba muncul di udara. Dengan ketika Chenan mengamatinya, ia pun merasakan emosi kesedihan yang sulit untuk dikendalikan. Tanpa dari kelihatannya, ia teringat sosok Yosin. Saat mereka berbondong-bondong melihat sosok dari Mengkeer yang notabene merupakan peri suci di tanah Dantai, dengan meskipun sudah tengah malam, masih ada ratusan orang yang bergegas ke tempat kejadian untuk menyambut Mengkeer, sehingga ini menunjukkan betapa hebatnya kedudukannya sebagai seorang peri suci Dantai. Namun ketika Chenan masih menggendong Mengkeer, Choyo pun tiba-tiba menunjukkan mode barbarnya. Dengan cara marah menyuruh Chenan untuk segera menurunkan Mengkeer ke tanah, lalu dengan cepat berjalan untuk memeluknya. Saat tindakan ini dilakukannya, seolah berjaga-jaga agar Chenan tak terus menunjukkan tindakan anomalinya terhadap Mengkeer. Menyebabkan Mengkeer pun yang melihatnya spontan menunjukkan rasa leganya, sebab ia merasa digendong Chenan sepanjang perjalanan. Itu rasanya benar-benar membuatnya seperti orang gila, dan kini ia akhirnya terbebas dari sosok anomalinya. Dengan ketika Mengkeer masih menunjukkan rasa leganya, Chenan pun secara tegas segera menatapnya dan menyarankannya untuk beristirahat, serta meminta obat penyembuhan kepada wakil dekan Akademi Shenlan. Dengan itu diperuntukkan untuk menyembuhkan sejumlah luka yang ada di tubuhnya, terutama dadanya. Menyebabkan Mengkeer pun yang mendengarnya sontak menunjukkan rasa malu di raut wajahnya. Dengan tak berharap, Chenan melontarkan sindiran atas kejadian membagongkan mereka di wilayah sungai, yang meskipun banyak murid di Akademi Shenlan juga mendengarnya merasakan keanehan atas kata-katanya. Mereka pun tampaknya memilih untuk tak terlalu memikirkannya, sehingga membuat Chenan pun akhirnya memutuskan untuk bergegas kembali ke wilayah kediamannya guna memulihkan kondisi tubuhnya. Dan singkat cerita, keesokan harinya, Chenan pun yang masih tertidur lelap tiba-tiba dibangunkan Chenxi yang secara kocak memencet hidungnya sembari menyuruhnya untuk bangun. Sebelum kemudian ia menunjukkan sebuah pedang kecil yang sangat tajam tampak seperti belati, lalu mulai menunjukkan beberapa gerakan layaknya seorang pendekar pedang. Menyebabkan Chenan pun yang melihatnya hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Menemukan pedang kecil yang dipegang Chenxi, ternyata adalah pedang belati milik Mengkeer yang berhasil direbutnya sewaktu melakukan perjanjian di sungai. Sebelum kemudian ia pun perlahan mengambil si pedang kecil dari Chenxi dan mencoba mulai mengamatinya, menyadari bahwa itu memang sebuah bilah harta karun berisikan aliran cahaya yang cemerlang di bagian depan bilah pedang bersinar redup, serta terdapat sebuah karakter kecil kuno terukir di gagangnya, sehingga empuannya pun yang mengetahuinya merasa khawatir, sebab selain prajurit sihir kelas harta karun seperti busur hoi dan pedang naga besar, kemungkinan besar pedang kecil ini sudah dianggap sebagai senjata prajurit sihir tingkat atas, dan juga sepertinya sudah dianggap sebagai pedang terkenal di daratan, mengingat bila prajurit peri kelas harta karun itu hanya muncul dalam legenda.
Sebelum kemudian ia pun mulai mencobanya dengan melemparkannya ke arah meja di depannya yang dalam sekejap langsung terbelah menjadi dua bagian, sehingga membuat Chen Xi pun yang melihatnya sontak menunjukkan kegirangannya dengan menyebutkan bahwa pedang itu sangatlah tajam. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya hanya tersenyum memandangnya dan merasa Chen Xi sangat menyukai pedang kecil ini. Ia pun memilih untuk memberikannya padanya. Saat ini pun buat Chen Xi dengan girang segera menerimanya, lalu mulai berlari ke halaman untuk mengayunkan si pedang kecil. Dengan setelah beberapa saat bermain pedang, Chen Xi pun memilih untuk berhenti dan Chenan segera membantunya untuk menyeka keringat di wajahnya. Sebelum kemudian secara penih Shirin mulai menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya, ia mengapa mau berlatih teknik pedang. Saat Chen Xi pun bilang bahwa itu dilakukannya untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi kuat. Dengan itu diperuntukkannya untuk bisa membantunya di masa depan, mengingat dia takut Chenan akan mengalami masalah yang sama seperti sebelumnya. Menyebabkan Chenan pun ia mendengarnya menuju ke rasa harunya untuk sesaat dengan tak menyangka adiknya ini memiliki tujuan mulia untuk membantunya di masa depan, sehingga hambanya pun kalinya hanya bisa membelai rambut panjangnya yang lembut dengan penuh kasih sayang. Dan sementara Chenan masih bermain bersama Chen Xi, ini pun kita akan berpindah cerita ke TKP ruangan pil obat di Akademi Shenlan berada. Yang mana kali ini, penjaga ruangan pil pun tiba-tiba mendapati lubang besar sudah ada di pintu ruangan. Saat ia segera membuka pintu dan dengan paksa langsung mendobrak masuk, menemukan sosok naga ungu yang ternyata adalah kakek naga Longwu. Dengan perut gendutnya secara bagongnya tergeletak tak berdaya di ambang meja ruangan. Tanpa dari kelihatannya ia telah memukbang sejumlah bahan obat di sini sepanjang malam. Sehingga kali ini, Akademi Shenlan sepertinya menderita kerugian cukup besar dikarenakan kakek naga Longwu hampir menelan ramuan tingkat atas di ruangan pil obat. Dan jika nafsu makannya cukup besar, kemungkinan besar ia akan menyapu bersih ruangan ini tanpa tersisa. Namun ketika wakil dekan Akademi Shenlan menerima kabar bahwa naga tuir itu masuk ke gudang pil obat serta mencuri sejumlah besar ramuan, beliau pun memutuskan untuk segera bergegas pergi ke sana. Setelah wakil dekan tiba di ruangan pil obat akademi, ia pun menemukan beberapa penjaga tua di halaman luar yang khusus menjaga ruangan pil menatap kakek naga Longwu dengan takjub. Dan setelah melihat kemunculan sosok kakek naga Longwu, wakil dekan pun juga tak kuasa menunjukkan keterkejutan yang sama seperti para tetua penjaga. Dikarenakan ia terheran-heran menemukan kakek naga Longwu ternyata merupakan naga timur yang sangat legendaris, sehingga Bonya pun akhirnya tahu mengapa monster legendaris ini bisa diam-diam menghindari beberapa tetua yang luar biasa dan menyelinap ke dalam ruangan pil obat. Namun wakil dekan pun segera menghilangkan semua keterkejutan yang dialaminya saat ia dengan hati-hati melewati kakek naga Longwu dan bergegas berjalan ke ruangan pil untuk memeriksa kerugiannya. Terkejut menemukan semua ramuan terbaik di ruangan pertama lenyap tak tersisa. Ya bahkan ketika memeriksa ruangan lainnya, ia pun tak menemukan sebiji pun bahan obat yang tersisa, sehingga Bonya pun sontak menunjukkan amarah membaranya sebelum kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kakek naga Longwu dan secara galak menanyakan padanya mengenai dirinya yang bagaimana bisa melakukan tindakan gak ngotak ini untuk menguras semua bahan obat ruangan pil Akademi Shenlan-nya, hingga sulit untuk menemukan ramuan ini selama ratusan tahun, dan bagaimana juga ia bisa mengembalikannya. Saat kakek naga Longwu pun ia mendengarnya hanya menunjukkan model linglungnya tanpa merasa kenyang atas semua bahan obat di ruangan pil yang telah dimukbangnya, sembari terus melontarkan auman ala-ala serigalanya. Menyebabkan wakil dekan pun yang melihatnya semakin menunjukkan amarah membaranya dan berniat untuk menghukumnya dengan membawanya ke ruangan alkemis guna menjadikannya sebagai bahan pembuatan pil obat mujarab. Ia pun dengan marah segera menarik kakek naga Longwu yang kali ini dalam mode gemuknya bergegas membawanya menuju ruangan alkemis di akademi. Dan ketika sampai di sana, wakil dekan pun segera memerintahkan para alkemis di ruangan untuk memurnikan kakek naga Longwu. Akan tetapi setelah melihat naga legendaris itu, beberapa alkemis pun sontak terkena mental, hampir jatuh ke tanah karena terkejut, dan mereka menolak untuk melakukan tindakan apapun sehingga membuat kakek naga Longwu yang melihatnya menunjukkan rasa bangganya dengan tak menyangka para alkemis di Akademi Shenlan tak berani bertindak macam-macam padanya. Tapi demikian wakil dekan pun yang melihat ketenggilannya tanpa merasa bodoh amat saat dia tanpa basa-basi segera melemparkannya ke dalam tungku, mengakibatkan kakek naga Longwu pun hanya bisa melontarkan teriakannya mencoba melepaskan diri dari tungku. Tapi dikarenakan perutnya dalam kondisi besar, ia pun sama sekali tak mempunyai cara untuk melarikan diri. Dengan tubuhnya terus-menerus menabrak tungku alkemis tanpa henti, dan ledakan yang dihasilkan oleh tungku besi langsung bisa terdengar.
Sebelum kemudian wakil dekan pun mulai menggoyangkan kipas di dalam tungku untuk menyalakan api. Dengan itu mengakibatkan api di tungku merah semakin membesar dan kakek naga Longwu terus menggeliat di dalamnya tampak seperti seekor naga terpanggang. Yang meskipun wakil dekan sedang menyalakan api, ia pun terus menunjukkan rasa herannya dikarenakan ia mendapati ketika api di tungku semakin membesar, kondisi kakek naga Longwu pun masih tetap dalam kondisi normalnya. Sampai pada akhirnya ia pun menyadari bahwa meskipun kakek naga Longwu terus melontarkan teriakannya, api itu nyatanya tak dapat meleburkan tubuhnya, melainkan hanya membuatnya mengalami sedikit rasa sakit. Namun ketika wakil dekan masih menyiksa kakek naga Longwu, Chenan pun yang mendengar informasi bahwa wakil dekan sedang memurnikan kakek naga Longwu segera menuju ruangan alkemis akademi. Dengan ketika sampai di sana, ia pun memohon pada wakil dekan untuk melepaskan kakek naga Longwu, mengingat dia mempunyai sesuatu untuk dikatakan padanya. Saat ini pun buat wakil dekan yang mendengarnya akhirnya melepaskan kakek naga Longwu, mengingat berdasarkan sesuatu yang dikatakannya, naga tuwir itu nyatanya banyak membantunya. Sebelum kemudian ia pun mengajak Chenan untuk berbicara empat mata dengannya tentang apa yang telah terjadi selama beberapa hari ini, sekaligus juga harus menceritakan secara detail tentang sosok kakek naga Longwu yang disebutnya sebagai naga jahat. Dengan setelah beberapa saat mengobrol empat mata dengan wakil dekan, Chenan pun memutuskan pamit pergi meninggalkannya, kembali ke wilayah kediamannya dan mengajak kakek naga Longwu. Sehingga ketika kembali ke TKP kediamannya sambil menggendong kakek naga Longwu layaknya seperti sebuah bola, Chenxi pun merasa terhibur dan tertawa terbahak-bahak, sementara naga tuwir itu sangat tertekan. Tapi kali ini manfaat yang diterimanya tampaknya tak terbayangkan, sebab ia telah melahap sejumlah besar harta surgawi tingkat atas yang dipenuhi aura hebat di aula Viloba di akademi. Oleh sebab itu tak lama setelah keduanya kembali, kakek naga Longwu pun merasakan kondisi ngantuk berat, meminta Chenan untuk menyiapkan tempat kosong untuknya, lalu berbaring di dalamnya dan tertidur pulas. Menyebabkan Chenan pun yang melihatnya tak kuasanya menunjukkan tawanya, sebab ia tahu bahwa naga tuwir ini mendapat manfaat besar, sebab saat ini tubuhnya dipenuhi aura yang luar binasa dan ia sangat membutuhkan pemurnian serta penyerapan menyeluruh. Yang meskipun pemulihannya memakan waktu seperti bayi nirvana, kemungkinan ia tak akan bangun dalam waktu singkat. Mengingat fisik binatang roh binatang mitos memang patut ditiru, dikarenakan setelah menelan buah peri di aula alkemis, kemungkinan ia akan dapat langsung mengubah aura yang diseramnya menjadi vitalitasnya sendiri. Terlebih lagi Chenan tahu bahwa begitu kakek naga Longwu terbangun, dipastikan jiwa naga pasti akan jauh lebih tebal dan akan melangkah ke tingkat yang baru, serta pada saat itu bentuknya mungkin akan semakin kuat serta membesar, memungkinkannya akan menjadi tunggangan yang sangat kokoh untuknya. Dengan ketika Chenan masih memikirkan hal ini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Mengker berada, yang mana kali ini Mengker pun tak keluar dari ruangan selama 3 hari saat ia menenangkan diri di ruangan yang sunyi untuk menyembuhkan luka dan menekan kekuatan segel di tubuhnya, yang bahkan kali ini ia menderita cukup banyak kerugian terutama dalam buah kuantamnya melawan Chenan. Dengan dirinya tak hanya menyingkirkan pihak lain karena serangkaian keadaan darurat, melainkan juga menderita kerugian besar satu demi satu dialami di tubuhnya. Dan selama 3 hari ini, Mengker pun terus bekerja keras dan cahaya warna-warni terus menyinari tubuhnya, serta ribuan sinar cahaya menerangi seluruh rumah, memenuhi seluruh halaman dengan suasana sakral, yang membuat kondisinya pun akhirnya sepenuhnya pulih seperti sedia kala. Namun tepat ketika Mengker baru saja memulihkan kondisi tubuhnya, sosok Chenan pun tanpa diduga tiba-tiba mendatangi wilayah kediamannya.